Halo teman-teman semua, dalam dunia peternakan memilih ternak yang paling bagus itu seringkali terasa subjektif banget kan? Nah, gimana kalau kita bisa ubah semua tebakan itu jadi sebuah keputusan yang mantap dan objektif? Di sini kita bakal bahas tuntas caranya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba bayangin, di depan Anda ada beberapa pilihan. Kelihatannya bagus semua. Terus gimana cara kita nentuin mana yang benar-benar paling top? Data apa coba yang bisa kita pakai buat bukti ini tuh? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Setiap analisis yang bagus itu selalu dimulai dengan tujuan yang jelas. Kita di sini kan bukan cuma mau ngumpulin angka-angka doang ya, kita mau jawab pertanyaan yang spesifik. Jadi, apa sih misi kita sebenarnya? Misi kita itu ada 3, dan semuanya jelas banget. Yang pertama, kita bakal hitung nilai rata-ratanya, biar kita tahu performa umumnya gimana. Terus yang kedua, kita analisis variasi datanya. Ini penting banget buat lihat seberapa konsisten performanya. Stabil nggak? Atau malah naik turun drastis? Nah, yang terakhir, dan ini tujuan utamanya ya, kita pakai semua info itu buat nentuin mana ternak yang jadi juaranya. Simpel kan? Tapi hasilnya, wah, powerful banget. Oke, sekarang kita ngomongin alat-alatnya nih. Mungkin ada yang bayangin kita butuh software canggih atau alat lab yang ribet ya? Eits, tenang dulu. Kabar baiknya, proses ini gampang banget diikutin, dan alatnya pun simple. Kita cuma butuh 3 hal aja kok. Pertama, jelas data recording ternaknya. Ini nih harta karun kita. Kedua, kalkulator. Nggak usah yang aneh-aneh, yang di HP juga udah lebih dari cukup. Dan yang ketiga, lembar kerja buat nyatet-nyatet hasil hitungan kita. Udah, itu doang. Metode yang kita pakai ini namanya analisis statistik sederhana. Dengar kata statistik, jangan langsung pusing ya. Ini bukan soal rumus-rumus yang bikin kepala ngebul kok. Anggap aja ini alat bantu super praktis buat menerjemahkan angka jadi informasi yang gampang kita pahami. Oke, tujuannya udah jelas. Alatnya juga udah siap. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana cara kerjanya? Yuk, kita urai prosedurnya satu persatu. Prosesnya gampang, ada 5 langkah aja. Pertama, kumpulin datanya. Terus, hitung rata-ratanya buat lihat performa standarnya. Abis itu, hitung juga variasinya buat ngecek konsistensinya. Nah, langkah keempat ini nih yang jadi kunci. Kita bandingin hasilnya antara satu ternak dengan yang lain. Terakhir, yang kelima, baru deh kita ambil keputusan final berdasarkan perbandingan tadi. Saya mau highlight lagi ya soal langkah perbandingan ini. Ini penting banget. Soalnya disinilah angka-angka yang tadinya bisu jadi mulai ngomong. Kalau nggak dibandingin, data ya cuma deretan angka aja. Tapi begitu kita bandingkan, langsung jadi senjata ampuh buat ngambil keputusan. Coba deh kita isi tabel ini. Anggap kita lagi bandingin produksi susu ya. Misalnya ternak A rata-rata produksinya 20 liter dan variasinya kecil banget. Artinya dia stabil, konsisten. Di sisi lain ada ternak B, rata-ratanya lebih tinggi nih, 22 liter, tapi variasinya gede banget. Jadi kadang produksinya anjlok, kadang meroket. Nah pas angkanya dijejerin gini, pilihannya jadi kelihatan jelas kan? Mau performa super tinggi tapi nggak pasti, atau performa yang stabil dan bisa diandalin. Tabel simple kayak gini langsung bikin jawabannya kelihatan. Nah, setelah proses banding-bandingkan tadi, kita akhirnya sampai di momen penentuan. Semua kerjaan kita dari awal itu muaranya ya ke sini, saatnya menafsirkan data dan memilih siapa juaranya. Jadi intinya apa? Intinya ternak terbaik itu relatif, tergantung tujuan kita apa. Balik lagi ke contoh susu tadi. Kalau bisnis kita butuh pasokan yang stabil, ya jelas ternak A pemenangnya. Tapi kalau kita berani ambil resiko buat dapat hasil maksimal sesekali, ternak B bisa jadi jagoannya. Datalah yang ngasih kita jawaban objektifnya, bukan lagi pakai perasaan. Kutipan ini ngena banget sih. Intinya, kita nggak lagi sekedar kira-kira atau kayaknya ternak ini lebih bagus. Sekarang, kita tahu pasti. Karena ada data yang jadi buktinya. Ini pergeseran besar loh. Dari yang tadinya pakai intuisi, sekarang jadi pakai wawasan berbasis data. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Data angka itu kan penting banget ya, tapi pastinya bukan satu-satunya penentu. Kira-kira nih, menurut teman-teman, faktor lain apa lagi yang perlu kita pertimbangkan? Mungkin soal kesehatannya, sifatnya, atau bahkan silsilah keturunannya. Coba deh dipikirin faktor-faktor apa lagi yang bisa bikin keputusan kita jadi makin mantap. Menarik kan?